Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan soal UP, pembahasan persiapan soal UP pedagogi khususnya untuk persiapan UP Juni nanti, tanggal 24 atau tanggal 25 kalau saya tidak salah ya. Kemarin bulan-bulan yang lalu saya sudah buat part 1 sampai part 6 ya untuk persiapan UP bulan Februari ya. Dan teman-teman yang butuh soal-soal profesional ada, silakan buka di playlist ya. Jangan hanya komen, tapi buka, klik foto saya yang di samping itu, yang di bawah video yang teman-teman tonton, klik, kemudian buka playlist saya. Banyak di situ ada matematika, cuman matematika saya tidak bahas ya, saya cuman kasih file saja. Kemudian bahasa Indonesia, IPS, pokoknya PKN juga ada. Silakan teman-teman lihat di sana, bahasa Inggris apalagi ya, karena itu jurusan saya ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke soal selanjutnya yang part 7 ini, saya mohon bantuan teman-teman untuk klik subscribe, like, dan bantu share ya. Jadi silakan klik foto saya ya, buka video-video saya. Siapa tahu teman-teman butuh sosial kepribadian juga, di situ lengkap, banyak sekali soal sosial kepribadian, dan itu dari tahun ke tahun ya saya update soalnya. Jadi silakan teman-teman buka ya. Oke, tanpa berlama-lama kita coba masuk ke soalnya ya teman-teman. Let's check it out. Ayo, soalnya kita lihat, kita belajar bareng ya. Oke, beberapa siswa Pak Usman memiliki IQ pada taraf normal bawah ya, dan seringkali harus mengikuti remedial, terutama materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill ya, istilah kerennya ya, yang masih saya yakin soal-soal yang di sana juga akan seperti ini nanti ya, berbentuk contoh kasus dan bagaimana kita menanganinya ya, atau memberikan solusi terhadap kasus itu ya. Oke, namun pada materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat rendah, ketiganya mampu mencapai batas ketuntasan. Upaya Pak Usman mengembangkan potensi terbaik ketiga siswa tersebut adalah: A. Menyediakan tambahan fasilitas dalam bentuk tutor sebaya saat pembelajaran. B. Memberikan waktu lebih di luar kelas untuk menyelesaikan target pembelajaran. C. Melaksanakan penilaian hasil belajar dalam bentuk yang fleksibel sesuai kebutuhan. D. Memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan. Nah, teman-teman, kira-kira menurut teman-teman yang mana opsi yang paling baik di sini ya? Ada beberapa karakter siswa ya. Ada beberapa siswa yang memiliki IQ taraf normal bawah ya, dan seringkali harus ikut remedial. Bahasa kasarnya dia agak bodoh ya, atau agak susah masuk pelajaran ke anak tersebut. Jadi dia harus selalu ikut remedial, artinya dia nilainya susah untuk tuntas ya. Terutama yang memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi ya. Nah, kalau berpikir tingkat rendah malah mereka mampu tuntas ya dengan nilai minimal ya, atau nilai KKM misalnya, mereka bisa lulus ya. Nah, kira-kira bagaimana upaya si Pak Usman ini bisa mengatasi masalah ini? Karena yang dituntut sekarang itu di pembelajaran abad 21 itu adalah pembelajaran berpikir tingkat tinggi ya. Beda kalau kurikulum sebelumnya, dia tidak terlalu menekankan high order thinking skill ya, yang 4 skill itu.
Oke, jadi jawaban yang tepat adalah menyediakan tambahan fasilitas ya. Sebaiknya Pak Usman menyediakan tambahan fasilitas dalam bentuk tutor sebaya saat pembelajaran. Nah, ini menurut saya jawaban yang paling tepat ya teman-teman. Kalau teman-teman misalnya kurang sependapat, teman-teman bisa berkomentar di bawah, kemudian sertakan alasannya kenapa harus memilih option yang lain selain saya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini dia ya, menyediakan tutor sebaya. Tony sering berjalan-jalan ketika belajar, mengganggu teman-teman yang sedang belajar, dan membuat masalah di kelas. Gejala tersebut menunjukkan Tony memiliki kesulitan belajar dalam aspek penyesuaian. A. Moral, B. Sosial, C. Emosi, D. Diri. Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman? Saya lupa tadi ingatkan, kalau teman-teman misalnya ingin mencoba atau semacam try out, teman-teman bisa pause dulu videonya setiap kali beralih ke nomor yang baru seperti ini. Silakan pause dan kemudian coba teman-teman jawab dulu dalam hati ya. Kemudian coba tulis komentarnya berapa yang benar dan berapa yang salah ya. Saya mau lihat apakah teman-teman bisa menjawab semua dengan benar. Kalau bisa, saya yakin teman-teman pasti lolos ya. Tergantung rezeki mami ya. Kalau bahasa Makassar ada maminya. Tinggal rezeki teman-teman ya. Tinggal garis tangan teman-teman apakah sudah lolos di Juni atau harus UP ulang nanti. Tapi jangan ya, mudah-mudahan jangan UP ulang teman-teman. Lama lagi kita menikmati ya. Harusnya kita sudah menikmati sertifikasi, malah menunggu lagi ya. Oke. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah option B, yaitu Tony memiliki kesulitan belajar dalam aspek penyesuaian sosial ya teman-teman. Baik, kita lihat ini ada pembahasan yang saya cantumkan. Rata-rata soal yang saya bahas itu saya cantumkan pembahasannya biar teman-teman lebih enak lagi, lebih jelas lagi ya. Oke, faktor penyebab kesulitan belajar menurut Sumardi Suryabata 1996-249 sebagai berikut. Faktor-faktor yang berasal dari luar diri siswa dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu faktor non sosial dan faktor sosial ya. Kemudian ada juga yang dari keluarga. Keadaan keluarga dapat menjadi penyebab timbulnya kesulitan belajar siswa, seperti sikap orang tua yang terlalu banyak membebani anak dengan tugas-tugas rumah membuat anak lemah semangat dalam belajar. Perhatian yang kurang, anak kurang mendapat dorongan untuk berprestasi, lepas kasih, larangan orang tua tidak sesuai dengan kemampuan anak juga dapat menyebabkan kesulitan belajar karena anak terbebani. Nah, jadi ada dua faktor ya. Ada faktor dari keluarga siswa itu sendiri, kemudian ada juga dari lingkungan itu sendiri atau di luar dari keluarga sendiri ya. Jadi teman-teman yang punya anak ya harus perhatikan ini ya. Harus perhatikan faktor penyebab kesulitan belajar ya. Dan keluarga itu saya pikir waktunya paling banyak ya. Waktunya paling banyak di rumah, seperti itu. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Oh, masih ada ya penjelasannya. Ada suasana rumah, ini sama ya. Ini sama dengan yang ini tadi. Keluarga, suasana rumah saya pikir sama di keluarga ya. Suasana rumah yang selalu ramai, gaduh dan kacau. Hubungan keluarga yang kurang akrab sehingga suasana rumah menjadi tidak nyaman. Hal ini akan menyebabkan anak tidak dapat belajar dengan tenang di rumahnya sendiri. Kemudian yang selanjutnya ada keadaan sosial ekonomi. Kondisi sosial ekonomi sangat mempengaruhi anak dalam belajar karena ekonomi yang kurang memadai dapat menyebabkan lemah semangatnya, semangat belajarnya, terutama kurang terpenuhi kebutuhan belajar siswa.
Nah, ini yang keadaan sosial ekonomi tidak bisa dihindari ya untuk guru-guru di Indonesia ya, karena kebanyakan guru-guru siswa kita itu masih di bawah ya, masih di bawah kemampuan ekonominya ya teman-teman. Saya mengalami ini, saya sudah berapa kali pindah-pindah mengajar, dan saya selalu menemukan kesulitan belajar ini. Misalnya siswa itu kalau pulang kerja harus bantu orang tua, dan setelah pulang mereka capek, kemudian dia tidak belajar lagi ya, kemudian datang ke sekolah hanya datang saja, kemudian yang dia pikirkan adalah bagaimana sebentar setelah pulang ke sekolah bantu orang tuanya lagi. Ada juga bahkan yang sampai malam ya, sampai malam. Misalnya kalau dia lagi petik jagung, dia bantu kalau siang, kalau pulang sekolah. Itu bagus kalau pergi ya teman-teman. Kadang juga pada saat musim panen jagung mereka tidak datang ke sekolah sama sekali sampai panen jagungnya selesai. Itu karena faktor ekonomi, keadaan sosial ekonominya yang kurang bagus ya teman-teman. Beda kalau di kota atau daerah-daerah yang mungkin bagus sosial ekonominya ya, kayak Kalimantan atau Jakarta misalnya. Anak-anak itu hanya kebanyakan fokus belajarnya. Kalau mereka pulang sekolah mereka ambil kursus misalnya, atau malam mereka belajar lagi karena mereka tidak punya aktivitas yang lain yang harus dikerjakan. Jadi semua itu berpengaruh ya, satu lingkaran yang tidak bisa dipisahkan. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu tahap diagnostik kesulitan belajar adalah tahap diagnostik analitik. Pada tahap ini biasa digunakan tes diagnosis atau tes prestasi belajar. Tujuan dari tahap diagnosis analisis adalah untuk mengidentifikasi masalah, yaitu untuk mengetahui A. jenis kesulitan belajar yang dialami anak, B. letak kelemahan-kelemahan itu terjadi, C. menandai anak yang mengalami kesulitan belajar, D. faktor penyebab kesulitan belajar anak. Oke, teman-teman silakan di pause dulu kalau mau jawab dulu kira-kira yang mana ya jawaban yang tepat ya, biar teman-teman nanti lebih enak masuk pembahasannya saat teman-teman sudah menjawab duluan ya. Salah satu tahap diagnostik kesulitan belajar ya adalah tahap diagnostik analitik. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah option B ya. Ini tujuan dari diagnosis analitis adalah untuk mengidentifikasi masalah, yaitu untuk mengetahui letak kelemahan-kelemahan itu terjadi ya. Jadi diagnosa dulu ya, apa masalahnya, di mana kelemahan-kelemahannya. Tahap analitik diagnostik lazimnya digunakan ialah tes diagnosis ya, untuk mengetahui di mana letak kelemahan tersebut. Didiagnosa dulu ya teman-teman. Ini sumbernya dari diagnosis kesulitan belajar peserta didik ya. Saya ambil dari kampus saya, Repository UIN Alauddin ya. Saya alumni UIN teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Langkah pertama yang harus diperhatikan dalam kegiatan perencanaan penilaian sikap adalah A. menentukan sikap yang akan dikembangkan, B. menentukan skala pengukuran, C. menentukan spesifik instrumen, D. menentukan indikator. Teman-teman silahkan jawab dulu atau pause dulu videonya. Ini adalah langkah pertama, jadi hati-hati ya, yang harus diperhatikan dalam kegiatan perencanaan penilaian sikap. Apakah A. menentukan sikap yang akan dikembangkan, atau B. menentukan skala pengukuran, atau C. menentukan spesifikasi instrumen, atau malah D. menemukan indikator. Baik, kita lihat jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah option A ya, menentukan sikap yang akan dikembangkan, apa yang akan dinilai ya, sikap mana yang akan kita meminta siswa untuk dikembangkan ya. Kita lihat langkah-langkah perencanaan penilaian sikap dalam K13 adalah sebagai berikut. Jadi
Saya yakin soal-soal teman-teman itu masih terkait K13. Kenapa demikian? Karena di kebanyakan daerah itu masih dalam tahap sosialisasi untuk kurikulum merdeka itu sendiri ya. Tapi kebanyakan soal itu akan mengarah ke kurikulum merdeka. Contoh kasus itu sama dengan kurikulum merdeka. Jadi tidak akan jauh beda. Dan ada yang berpendapat bahwa K13 dengan kurikulum merdeka itu hanya berbeda istilah ya, dari RPP menjadi modul dan sebagainya dan sebagainya. Oke. Nah, kita lihat menentukan sikap yang akan dikembangkan di sekolah mengacu pada KI1 dan KI2. Nah, ini kalau K13 ya. B. Menentukan indikator sesuai dengan kompetensi sikap yang akan dikembangkan. Selanjutnya yang ketiga adalah merancang kegiatan pembelajaran yang dapat memunculkan sikap yang telah ditentukan. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah menentukan sikap yang akan dikembangkan ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke ternyata habis. Itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan berikutnya. Insyaallah besok saya akan buat lagi yang part 8-nya. Semoga teman-teman 24-25 Juni nanti lulus semua, amin, tanpa terkecuali. Khususnya yang subscribe dan nonton video saya, insyaallah banyak berdoa ya teman-teman. Doa adalah kekuatan utama kita ya, sama seperti saya. Kekuatan yang saya andalkan itu adalah doa ya. Kemampuan saya terbatas ya teman-teman. Baik, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Silahkan berkomentar kalau ada yang keliru dari saya ya. Saya juga manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.